Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tata kelola BUMN. Apa yang saya jelaskan ini didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN nomor 2 tahun 2023. Nama lengkap dari Peraturan Menteri BUMN nomor 2 tahun 2023 adalah Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Peraturan Menteri ini meliputi atau mengatur 7 materi utama. Yang pertama, prinsip tata kelola BUMN. Kedua, penerapan manajemen risiko BUMN. Ketiga, penilaian tingkat kesehatan BUMN. Keempat, perencanaan strategis BUMN. Kelima, pedoman kegiatan korporasi signifikan BUMN. Keenam, penyelenggaraan teknologi informasi BUMN. Dan ketujuh, pelaporan BUMN. Pada video ini akan dibahas materi yang pertama, yaitu prinsip-prinsip tata kelola BUMN. Tata kelola BUMN. BUMN wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip tata kelola perusahaan itu meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Atau dalam bahasa Inggris, pertama transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Kemudian kapan penerapan prinsip tata kelola perusahaan itu dilakukan atau diwujudkan dalam bentuk apa? Ada beberapa perwujudan prinsip tata kelola perusahaan, yakni pelaksanaan tugas dan tanggung jawab RUPS atau menteri, dewan komisaris, dan direksi. Selanjutnya, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang melaksanakan tugas fungsi pengendalian intern. Selanjutnya, penerapan fungsi kepatuhan audit intern dan audit ekstern, penerapan manajemen resiko, pedoman benturan kepentingan, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, dan perwujudan dalam pedoman perilaku etika atau Code of Conduct. Kemudian kewajiban pemegang saham atau pemilik modal dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Ada dua. Pertama, melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham atau pemilik modal. Dan kedua, memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Selanjutnya, apakah hak pemegang saham dan pemilik modal itu? Ada 9 jenis hak. Yang pertama sampai ke-9 adalah menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, mengambil keputusan tertinggi pada perum khusus bagi pemilik modal perum, memperoleh informasi material mengenai BUMN secara tepat waktu, terukur, dan teratur, menerima pembagian keuntungan BUMN yang diperuntukkan bagi pemegang saham atau pemilik modal dalam bentuk dividen. Hak semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham untuk diperlakukan setara yang didukung aturan dan prosedur BUMN.
memiliki kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. BUMN entitas induk memastikan bahwa kebijakan tata kelola perusahaan yang baik berlaku bagi entitas anak dan entitas pengendali. Memiliki aturan dan prosedur yang mengatur penggabungan, pengambil alihan, peleburan, pemisahan, pembubaran, likuidasi, dan transaksi luar biasa yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar. Dan hak yang terakhir adalah hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kewenangan Menteri BUMN. Menteri BUMN dapat sewaktu-waktu meminta dan menggali informasi atas kegiatan operasional atau bertindak sebagai mediator atas permohonan direksi BUMN atau anak perusahaan BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar BUMN atau anak perusahaan BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN. Dalam meminta dan menggali informasi atas kegiatan operasional BUMN tadi, Menteri BUMN selaku RUPS, pemegang saham atau pemilik modal dapat membentuk tim atau komite khusus. Penyelesaian perselisihan yang dimediasi oleh Menteri merupakan kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi BUMN, anak perusahaan BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan. Kewenangan Menteri sebagai mediator dapat dilimpahkan atau dimandatkan kepada pimpinan tinggi media yang menyelenggarakan fungsi hukum di Kementerian BUMN. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. RUPS BUMN wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengambil keputusan, RUPS harus berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak. Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara RUPS. Keputusan atas nama acara yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tidak disyaratkan dalam hal risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS. Masih terkait RUPS, pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud. Keputusan pemegang saham mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik. BUMN memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham
dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara atau equal treatment. Bentuk keputusan pemegang saham atau pemilik modal. Keputusan pemegang saham dan keputusan menteri selaku pemilik modal dapat dilakukan dalam bentuk keputusan atau surat biasa yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai keputusan RUPS atau menteri. Surat biasa disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh direksi dan atau dewan komisaris atau dewan pengawas. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Ada 14 dalam Permen BUMN tersebut, yakni mematuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar. Selanjutnya, melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUMN kecuali ditetapkan dalam anggaran dasar BUMN atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan kegiatan operasional BUMN oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab direksi atas pelaksanaan kepengurusan BUMN. Pembagian tugas ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris. Ketujuh, pemberian persetujuan terhadap hal strategis sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 8. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP. 9. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 10. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS atau Menteri. 11. Memantau dan memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. 12. Memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, audit BPK, audit BPKP, atau hasil lembaga pengawasan otoritas lainnya. 13. Memastikan bahwa dalam laporan tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat yang dilakukan dalam 1 tahun, honorarium, fasilitas, dan atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan. Dan terakhir, 14. Melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain termasuk setiap perubahannya. Selanjutnya, pengaturan mengenai komposisi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas lebih dari 1 orang,
salah satu anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas diangkat sebagai Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas. Komposisi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas paling sedikit 20% merupakan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Independen merupakan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas lainnya, anggota direksi dan atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Independen bagi BUMN tertentu mengikuti regulasi di bidang usaha BUMN yang bersangkutan atau regulasi di bidang pasar modal. Mantan anggota direksi BUMN dapat menjadi anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan setelah tidak menjabat sebagai anggota direksi BUMN yang bersangkutan paling singkat 1 tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri. Selanjutnya pengaturan mengenai rapat Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Rapat Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas harus menetapkan tata tertib rapat Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Setiap rapat Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda, dissenting opinion, keputusan atau kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas apabila ada. Setiap anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tersebut. Risalah asli dari setiap rapat Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas harus disimpan oleh BUMN yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan direksi. Jumlah rapat Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas harus dimuat di dalam laporan tahunan. Penilaian Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas wajib melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komite, dan setiap individu komisaris. Evaluasi tahunan didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan. Evaluasi tahunan disampaikan oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas kepada RUPS atau Menteri. Informasi untuk Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas secara teratur, tanpa penundaan, dan secara komprehensif tentang semua informasi yang relevan dengan BUMN. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat meminta direksi untuk memberikan informasi tambahan.
Anggota Dewan Komisaris. Berikut adalah ketentuan mengenai larangan mengambil keuntungan pribadi dan benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dilarang memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BUMN. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan organ Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BUMN atau mengurangi keuntungan BUMN dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan. Selanjutnya pengaturan mengenai tata kelola organ pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas wajib membentuk paling sedikit 1. Sekretariat Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, 2. Komite Audit, 3. Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama, dan 4. Komite lain jika diperlukan. Komite lain itu dapat dibentuk dalam hal diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diwajibkan oleh menteri atau sesuai dengan kategori dan klasifikasi risiko BUMN berdasarkan intensitas risiko BUMN atau disetujui oleh menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas di BUMN yang bersangkutan. Masih terkait dengan organ pendukung, pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa sekretariat dan komite yang telah dibentuk menjalankan tugas secara efektif. Komite wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite dan wajib melaporkan hasil kerja komite paling sedikit 1 tahun sekali. Seorang atau lebih anggota komite berasal dari anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Selanjutnya pengaturan mengenai tata kelola dan tanggung jawab direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BUMN. Direksi wajib mengelola BUMN sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah seorang anggota direksi ditunjuk oleh rapat direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN yang bersangkutan. Direksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit intern, temuan auditor eksternal, nasihat dan hasil pengawasan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, laporan BPK, laporan BPKP, dan atau temuan dan rekomendasi lainnya yang wajib ditindaklanjuti direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS atau menteri. Selanjutnya penyelenggaraan daftar dan dokumen oleh direksi. Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan,
dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, direksi wajib membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS atau surat menteri, dan risalah rapat direksi. Kemudian membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan. Selanjutnya memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan dan dokumen lainnya, dan menyimpan di tempat kedudukan perusahaan seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya. Dalam menjalankan kewajibannya atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS atau surat menteri, dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan laporan tahunan. Masih penyelenggaraan daftar dan dokumen oleh direksi. Dalam menjalankan kewajibannya, direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip di lingkungan BUMN. Pengelolaan arsip dilakukan terhadap arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan BUMN dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dapat dilakukan secara elektronik. Pengelolaan arsip meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Pelaksanaan pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kearsipan. Larangan mengambil keuntungan pribadi dan benturan kepentingan bagi direksi. Direksi dilarang memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BUMN. Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota direksi dan pejabat yang bertanggung jawab pada direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan atau operasional BUMN dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BUMN atau mengurangi keuntungan BUMN dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan. Selanjutnya, pengaturan mengenai rapat direksi. Rapat direksi wajib diadakan secara berkala, paling sedikit sekali dalam 1 bulan. Dan dalam rapat tersebut direksi dapat mengundang dewan komisaris atau dewan pengawas. Direksi wajib menetapkan tata tertib rapat direksi. Risalah rapat direksi wajib dibuat untuk setiap rapat direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda, dissenting opinion, serta alasan ketidakhadiran anggota direksi apabila ada. Setiap anggota direksi berhak menerima salinan risalah rapat direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat direksi tersebut. Risalah asli dari setiap rapat direksi wajib disimpan oleh BUMN yang bersangkutan. Laporan tahunan wajib memuat jumlah rapat direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota direksi. Pengaturan mengenai sistem pengendalian intern atau internal control system. Direksi wajib menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Sistem pengendalian intern mencakup lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, kemudian aktivitas pengendalian,
kemudian sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Ketentuan mengenai pengawasan intern. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern. Dalam rangka menyelenggarakan pengawasan intern, direksi wajib membentuk SPI dan membuat piagam pengawasan intern. Fungsi penyelenggaraan pengawasan intern dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. 1. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan. Dan kedua, pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, SDM, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Sistem pengawasan intern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme internal BUMN dengan persetujuan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di BUMN. Kemudian pengaturan mengenai fungsi sekretaris perusahaan. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan. Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan dapat dilakukan dengan mengangkat seorang sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Fungsi sekretaris perusahaan meliputi 1. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan, dan menata usahakan serta menyimpan dokumen perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus, dan risalah rapat direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS atau Menteri. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan. Pengaturan selanjutnya adalah tata kelola teknologi informasi. Direksi wajib menetapkan tata kelola teknologi informasi BUMN yang baik. Dalam penerapan tata kelola, tim direksi menyusun dan menetapkan pedoman tata kelola teknologi informasi. Penerapan tata kelola teknologi informasi memperhatikan prinsip tata kelola teknologi informasi yang paling sedikit mencakup prinsip manajemen, prinsip data dan informasi, prinsip teknologi, dan prinsip keamanan teknologi informasi. Pedoman tata kelola teknologi informasi memperhatikan aspek keselarasan strategi, nilai tambah penerapan teknologi informasi, manajemen resiko, manajemen sumber daya, dan pengukuran kinerja. Direksi melakukan evaluasi atas pedoman tata kelola TI dan dapat melakukan perubahan tata kelola TI berdasarkan hasil evaluasi dimaksud. Selanjutnya, pengaturan mengenai auditor eksternal dan transparansi keuangan BUMN. Laporan keuangan tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS atau Menteri dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Calon auditor eksternal merupakan akuntan publik yang tergabung dalam kantor akuntan publik yang memenuhi beberapa kriteria.
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dapat mengusulkan calon kantor akuntan publik di luar tabulasi dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Deputi Menteri BUMN sebelum dilakukan proses pengadaan kantor akuntan publik. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan proses pengadaan calon kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan direksi dalam proses pengadaannya. Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS atau Menteri mengenai alasan pencalonan kantor akuntan publik dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk kantor akuntan publik tersebut. Laporan keuangan gabungan. Kementerian BUMN wajib menyusun laporan keuangan gabungan yang merupakan laporan keuangan yang menggabungkan laporan keuangan masing-masing BUMN setelah mempertimbangkan eliminasi saldo resiprokal antar BUMN yang tergabung dalam portofolio BUMN sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi. Penyusunan laporan keuangan gabungan dilakukan oleh Deputi. Laporan keuangan gabungan paling sedikit terdiri atas laporan keuangan gabungan tahunan. Laporan keuangan gabungan tahunan wajib diperiksa oleh kantor akuntan publik untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi dan untuk menjaga integritas pelaporan keuangan pada tingkat Kementerian BUMN. Kementerian BUMN wajib publikasikan hasil laporan keuangan gabungan untuk kepentingan keterbukaan informasi. Selanjutnya, ketentuan mengenai pelaporan internal. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, BUMN wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. Selanjutnya, ketentuan mengenai akses informasi. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan komite audit serta komite lainnya jika ada memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMN sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, ketentuan mengenai kerahasiaan informasi perusahaan. Auditor eksternal, auditor internal, dan komite audit serta komite lainnya harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya, kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, atau peraturan perusahaan. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan perusahaan harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan perusahaan. Keterbukaan informasi. BUMN wajib melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMN memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. Pelindungan data pribadi.
Direksi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang dikelola BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi. Hubungan dengan pemangku kepentingan. BUMN harus menghormati hak pemangku kepentingan BUMN, termasuk pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang dibuat oleh BUMN dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur, serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMN. Etika berusaha dan anti korupsi. BUMN wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku dan etika atau Code of Conduct yang pada dasarnya memuat nilai etika berusaha dan perilaku. Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan atau anti fraud, keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional dan internasional. BUMN menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai pedoman tentang perilaku dan etika atau Code of Conduct. Direksi mengomunikasikan secara efektif pedoman tentang perilaku dan etika Code of Conduct kepada dewan komisaris, dewan pengawas, dan seluruh karyawan. Direksi wajib menandatangani fakta integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan dewan komisaris atau dewan pengawas dan atau RUPS atau menteri. Anggota direksi, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas, dan pejabat tertentu BUMN yang ditunjuk oleh direksi wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengaturan mengenai program pengenalan BUMN. Kepada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas dan anggota direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan berada pada sekretaris perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan. Program pengenalan meliputi pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh BUMN, gambaran mengenai BUMN, keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit intern dan audit ekstern, sistem dan kebijakan pengendalian internal termasuk komite audit, dan keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab dewan komisaris atau dewan pengawas dan direksi serta hal yang tidak diperbolehkan. Program pengenalan BUMN dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan, pengkajian dokumen, atau program lain yang dianggap sesuai dengan BUMN di mana program tersebut dilaksanakan. Pengukuran terhadap penerapan tata kelola perusahaan. BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam bentuk penilaian atau asesmen dan evaluasi atau review. Sebelum pelaksanaan penilaian didahului dengan tindakan sosialisasi tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN yang bersangkutan. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai atau asesor independen yang ditunjuk oleh dewan komisaris atau dewan pengawas. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang tata kelola perusahaan yang baik. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan atau self-assessment yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan dari penilai independen.
Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator atau parameter yang ditetapkan oleh Deputi. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah, maka penilaian independen atau instansi pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya. Sebelum melaksanakan penilaian, penilai menandatangani perjanjian kesepakatan dengan direksi BUMN yang bersangkutan yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS atau Menteri bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan. Selanjutnya sistem terakhir, sistem penanganan pengaduan. Setiap BUMN wajib menyelenggarakan whistleblower system atau WBS. Dalam menyelenggarakan WBS, BUMN memiliki pedoman pengaduan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong diadukannya perilaku yang melanggar ketentuan perundang-undangan atau tidak etis. WBS merupakan sistem penanganan pengaduan menyangkut karyawan BUMN yang bersangkutan, anggota direksi BUMN, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN, anggota direksi perusahaan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau anggota Dewan Komisaris anak perusahaan BUMN. Direktur Utama BUMN bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan WBS pada masing-masing BUMN yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh pengelola WBS BUMN. Dalam hal terdapat pengaduan terkait anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas BUMN, maka pengelola WBS BUMN wajib meneruskan pengaduan tersebut kepada pengelola WBS Kementerian BUMN. Bagi BUMN yang klasifikasi risikonya tergantung signifikan dan sistemik A, pengelolaan WBS di BUMN mengutamakan menggunakan pihak independen. Penanggung jawab WBS BUMN menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kepada pimpinan tinggi media di Kementerian BUMN secara periodik setiap semester, paling lambat 1 bulan setelah periodik tersebut berakhir. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan saya terkait dengan tata kelola BUMN. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada 6 video lagi terkait dengan Permen BUMN nomor 2 tahun 2023. Mudah-mudahan keseluruhannya bisa saya selesaikan pembuatannya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.